hari kiamat tidak akan datang. Nah, kalau ada kata la taqumu saatu itu artinya apa? Ini tanda akhir zaman gitu ya. Bukan kemudian wis cedak teko wis sesuk-isuk kiamat, bukan gitu. Artinya ini salah satu tanda kiamat, fase mulkan jabriyatan. Apa itu? Hatta taqudu ummati bi ahdil quruni qablaha. Sampai umatku mengikuti cara hidup umat sebelumnya, sibron bisibrin wadiroan bidiroin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, dari fase kenabian, kemudian fase khulafaur rasyidin hingga fase mulkan a'dhan itu muslimin menjadi khairu ummah, menjadi super power dunia. Bisa jadi ini nanti pembahasan khusus bahwa muslimin menjadi khairu ummah, ini menjadi pokok bahasan khusus. Tentu saja nanti singkat-singkat, masa kenabian singkat, masa khulafaur rasyidin singkat. Yang penting menggambarkan bagaimana umat Islam itu menjadi super power hanya dalam jangka waktu yang tidak sampai 100 tahun. Tadi Rasul hijrah ke Madinah tahun berapa? 622. Kemudian Rasul meninggal 632. Itu seluruh semenanjung Arab sudah masuk Islam semua. Bayangkan, hanya berapa? Hanya dari 22 sampai 32, hanya 10 tahun. Yang tadinya cuma bermula dari Madinah setitik itu, kemudian seluruh semenanjung Arab itu luas sekali, masuk Islam semua. Nanti setelah masa Umar itu sudah menaklukkan Romawi, sudah menaklukkan Persia, padahal Romawi dan Persia itu super powernya. Tidak sampai 100 tahun sudah mengubah kondisi yang tadinya umat tertinggal, tiba-tiba kemudian tidak sampai 100 tahun bisa mengubah keadaan. Itu tidak mungkin kalau tidak menggunakan jalan luar biasa yang dari Sang Pencipta. Itu kita akan bahas. Itu salah satu apa yang kita bahas di dalam pasal akhir zaman ini. Nah, setelah itu umat Islam jatuh kepada fase mulkan jabriyatan. Fase mulkan jabriyatan itu cirinya adalah bahwa syariat tidak lagi diterapkan. Kemaksiatan di mana-mana. Maka tanda-tanda yang kita lihat hari ini ya tanda-tanda fase itu. Misalnya di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu itu dengan meninggalnya para ulama. Mujtahid yang punya ilmu untuk beristihad, usul fikih pada meninggal. Mujtahid itu berarti orang yang bisa menggali dalil ya. Menggali dalil menjadi hukum syara. Akhirnya karena tidak ada mujtahid seperti itu, kita banyak yang ngawur akhirnya. Hanya mengandalkan fatwa-fatwa. Padahal fatwa itu belum tentu hasil ijtihad. Seringkali seperti itu. Menyebarnya kebodohan ya dengan diangkatnya ilmu, dengan meninggalnya ulama, akhirnya menyebarnya kebodohan. Dan yang disebut ulama ini kita harus paham, ulama ini tidak sekedar orang yang ngisi pengajian, itu enggak. Ulama itu yang menguasai ilmu-ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu macam-macam yang akhirnya bisa menjadikan dia sebagai mujtahid. Dan hari ini ya sangat langka yang namanya bisa dihitung ulama di sini. Sedikit sekali. Kemudian maraknya minuman keras. Nah, saya baru saja kemarin belanja sama istri. Minuman keras. Minuman keras. Bukan belanja minuman keras. Dia nanya langsung gitu. Aku njuk pengen ngombe nek ngono. Ya, saya juga mau minum dulu. Mohon maaf Mas. Gue kopinya berarti. Loh, kita itu ya belanja di tempat umum, Pak. Tiba-tiba di counter itu ada minuman keras. Minum ada bir. Ada bir. Dijual bebas, ada tulisannya 21 plus. 21 tahun ke atas. Artinya apa? Boleh dibeli oleh orang berusia 21 tahun ke atas. Itu kan artinya apa? Halal bagi orang yang 200. Menurut undang-undang kan begitu. Boleh ya. Walaupun minuman keras. Walaupun agamanya Islam boleh beli di boleh situ. Beli. Wong kita hak asasi manusia kok. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita bahas nanti sampai ke situ. Oke. Dan zina dilakukan terang-terangan. Nah ini sedang marak kan, marak dibahas. Bagaimana Permendikbud yang niatnya itu untuk apa? Konon katanya niatnya untuk melindungi wanita. Tetapi justru melegalkan perzinahan. Tanpa paksaan loh bahasanya. Tanpa paksaan. Tapi kalau nggak dipaksa berarti boleh. Antum. Kalau dengan kerelaan artinya tidak melanggar hukum kan begitu. Padahal yang namanya rela itu belum tentu sudah menikah. Nah, kalau dalam Islam kan nggak bisa. Dan itu baru saja viral
yang kemarin itu sampai akhirnya bunuh diri itu kan terjadi ini salah satunya ya. Nah, di depan mata tanda-tanda itu terjadi di depan mata kita. Berarti kita memang sedang memasuki fase itu, mulkan jabriyatan. Oke, kita lihat tanda lain. Seru nih. Yakti alan nasi zamanun, akan datang pada manusia suatu zaman yakuluna riba, mereka memakan riba. Famalam yakullahu, maka siapa yang tidak memakannya, asobahu min gobarihi, mereka akan terkena debunya. Sekali lagi, akan datang pada manusia suatu masa di mana mereka semua sebagian besar mayoritas makan riba. Itu kapan terjadinya? Sudah hari ini. Hari ini. Tidak cuma orang kafir, orang Islam pun boleh saya katakan ya 90% makan riba. Ane orang nganggo kuwi terus lebih tuku omah. Gimana tuku motor dan lain sebagainya. Biar tekor asal sohor. Nah, itu. Tapi ternyata ada yang tidak, walaupun di zaman seperti ini ada yang tidak seperti dengan tadi kita sudah memperkenalkan diri X-Bank atau teman-teman MTR, pengusaha-pengusaha yang sudah masyarakat tanpa riba yang sudah berikhtiar meninggalkan riba. Tetapi disebutkan di sini, famalam yakullahu, maka siapa yang tidak memakan riba, asobahu min gobarihi, mereka akan terkena debunya. Jenengan wis berusaha Mas tidak memakan riba, jenengan tidak berusaha tidak makan riba, tetap kena debunya. Apa coba debu riba itu apa coba? Aduh, apa coba? Cipratan-cipratan kecil-kecilnya. Saya aja bingung mikir, udah mikir dosanya dulu aja. Oke, saya lihatin salah satu contoh debu riba. Oke. Kita tahu jalan tol itu dibangun pakai duitnya siapa? Pinjam, utang. Utang ada ribanya nggak? Ada dong. Ada. Mungkin enggak. Kita lihat di sini, di grafik. Tahun 2015 bunganya ribanya 156 triliun ribanya Itu bunganya aja. Itu bunganya, bukan utangnya. Ribanya tahun 2016 naik menjadi 182 triliun per tahun bunganya Tahun 2020 295 triliun ribanya Wah, hampir 2 kalinya yang tahun 2015. Lah sekarang 2001 berapa? Saya belum dapat datanya. Pasti lebih banyak lagi kan? Banyak banget ya. Ini mah bukan debunya ini mah. Iya, lumpur langsung. Lumpur. Enggak debu lagi ya. Enggak debu lagi. Saya tahu jenengan kan gini. Ada hadis satu dirham riba itu dosanya setara dengan apa Mas? 36 kali berzina. 36 kali berzina. Lah ini berapa dirham? 295 triliun itu. Satu dirham itu sekitar berapa? 62 ribuan rupiah ya. Kalau dirupiahkan kan. Ini 295 triliun dibagi 65 ribu. Itu kira-kira zina pirang miliar gitu. Aduh, dibagi rata. Pirang triliun. Seluruh Indonesia. Jangan itu. Jok ngono munine debu. Wis ora debu, lumpur wisan watu. Ini walaupun kita enggak ikut tanda tangan, enggak setuju juga. Sekarang kita bahas. Siapa yang kena dosanya? Yang nanggung dosa riba siapa sih Mas? Jenengan apal pasti. Siapa saja? Ya, pemberi riba, penerima riba, dua orang saksi, pencacat. Nek pencacat enggak, sing nyacat malah ora. Yang nyacat itu ngingetin malah ngingetin. Dia langsung refleks badannya. Atau kena lu. Karena bukan debu. Oke. Pemakan riba berarti sing ngeki utangan. Jelas toh? Pemberi riba, pembayar riba, berarti sing bayar riba. Sopo sing bayar riba? Siapa yang membayar bunga riba triliunan ini? Penerima pinjaman. Lah iya, kita kan? Iya. Lah yang bayar siapa? Ya. Kan kita setiap tahun bayar riba bunga luar negeri itu. Yang bayar siapa sih? Melalui pemerintah itu. Pemerintah duitnya dari mana sih? Dari pajak. Pajak dari siapa sih? Dari rakyat. Lah jenengan kuwi. Iya kita bayar. Makanya kena debunya. Makanya kena debunya. Jenengan bayar pajaknya untuk bayar riba. Jenengan kena debunya, jangan salah. Oh iya. Kena debunya. Cuma persoalannya orang yang dihisap itu adalah orang yang melakukan dengan sukarela. Kalau orang yang dipaksa namanya qadha, itu orang tidak dihisap. Kita dipaksa nih ya. Ya, misalnya ya nuwun sewu nih.
ada wanita diperkosa. Diperkosa itu kan dipaksa. Ya. Dia tidak terkena dosa zina. Iya, betul. Tapi kalau dia menyerahkan diri dengan Sukarela. sukarela tadi, itu kena dosa Dosa zina. zina, oh. Nah, sekarang jenengan ketika bayar pajak ini dengan sukarela atau dengan merasa berat? Terpaksa, Pak. Terpaksa. Nah, kan ada yang dengan bangga, Pak. Saya bayar Wah, pajak. saya Bang. berarti dia dengan ridho, Iya. dengan senang hati membayar riba. Berarti apa? Dihisab dong. Dihisab. Nah, beda dengan panjenengan ketika tidak ridho aslinya, Iya. gitu ya. Berarti bisa jadi panjenengan punya hujah sebenarnya. Cuma dengan tidak ridho aja, jenengan jadi punya hujah. Belum lagi nanti kalau sing tanda tangan siapa? Nah, sing tanda tangan. Tidak cuma yang tanda tangan, yang milih yang tanda tangan siapa? Jangan dipikir. Iya, Oh. itu. Nah, kan. Ngerti-ngerti di Bennett meneh iki channel Iya. Akhir zaman larinya ke situ juga tuh kan. Iya. Oke. Ya. Ya, ini masih banyak yang seru. Nanti tumbuh Masih banyak yang 1000 seru. akun nanti. Masih banyak yang seru. Oke. Siapin ya Kak. Tanda berikutnya. Akunnya Kak. Mas Wid, ayo minum dulu Mas Wid. Saya seret tadi. Nganga juga nih ntar nih. Oke, kita lihat tanda berikutnya. La taqumu sa'atu. Lagi ya sama, tidak akan datang saat itu kiamat. Hatta ta'khudhu ummati bi ahdil quruni qablaha. Sampai umatku mengikuti bi ahdil quruni qablaha mengikuti umat sebelum mereka. Sibran bisibrin wadiro'an bidiro'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hari kiamat tidak akan datang. Nah, kalau ada kata la taqumu sa'atu itu artinya apa? Ini tanda akhir zaman itu ya. Bukan kemudian wis cedak teko wis sesuk isuk kiamat, bukan gitu. Artinya ini salah satu tanda kiamat, fase mulkan jabriyatan. Apa itu? Hatta ta'khudhu ummati bi ahdil quruni qablaha. Sampai umatku mengikuti cara hidup umat sebelumnya, sibron bisibrin wadiro'an bidiro'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Fakila, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kafari sawarumi, apakah kami yang dimaksud itu mengikuti cara hidup orang Persia dan orang Rumi? Faqala, Rasulullah menjawab, waman nasu ila ulaika, menung sosok pemeneh, seudu wong loro kuwi, ya gitu. Maksudnya berarti fase mulkan jabriyatan ini salah satu tandanya kita umat Islam mengikuti cara hidup orang Romawi dan orang Persia. Mari kita lihat warisan Yunani dan Romawi, the legacy of Greece. Yunani. Oke, Yunani dan Romawi kan jadi satu. Maksudnya begini, Romawi itu kekuatan militer, Yunani itu kekuatan budaya. Ya, sebagai kekuatan militer yang kuat, dia menaklukkan Yunani, Romawi menaklukkan Yunani secara militer. Tetapi kemudian Yunani menjadi bagian dari kekuasaan Romawi. Tetapi karena Yunani itu kebudayaannya lebih kuat, akhirnya kebudayaan Yunani mewarnai peradaban Romawi secara keseluruhan. Maka Romawi Yunani itu menjadi satu peradaban. Itu para ahli sejarah paham benar seperti itu. Maka kalau disebutkan peradaban Yunani itu ya maksudnya peradaban Romawi. Kalau disebutkan the legacy of Greece, warisan peradaban Yunani, ya maksudnya warisan peradaban Romawi. Oke, di bidang budaya, Greek language, bahasa Yunani Romawi. Mitologi about God and Goddess, mitologi tentang dewa-dewa dan dewi-dewi. Olympic Games, nah Olympic Games ini bagian dari warisan Olimpiade. Filosofi, search of the truth, filsafat dalam mencari kebenaran. Dan itu saya yakin umat Islam hari ini banyak yang tergila-gila, merasa keren, merasa hebat kalau sudah berfilsafat Yunani. Kalau sudah menafsir Al-Qur'an dengan produk-produk filosof Yunani Romawi, merasa sudah gagah sekali. Meninggalkan Imam Qurtubi, meninggalkan mufasir muktabar, kemudian menafsirkan dengan hermeneutiknya Gadamer. Harus merasa top sekali. Dan itu sebenarnya yang disebut Rasul. Kita sudah mengikuti cara hidup Romawi dan Persia. Oke, di bidang seni, drama dan puisi, patung, dan kesenian-kesenian biasalah ya. Lukis, arsitektur itu sudah biasa. Itu kayaknya ada sesi khusus ya untuk bahas itu ya.
Science and teknologi oke lah. Kalau science kan sebenarnya itu madaniyah yang kita boleh. Kalau science kan kita boleh. Nanti juga bisa kita masukkan kajian tentang hadoroh dan madaniyah. Kemudian government. Government itu apa? Sistem pemerintahan. Mari kita lihat direct demokrasi. Walah. Sistem demokrasi itu warisan Romawi, Pak. Jangan dipikir warisan Rasul. Demokrasi itu sanatnya sampai Romawi. Kalau kekhilafahan sanatnya sampai Khulafaur Rasyidin sampai ke Rasul. Dan jangan dibilang ada orang yang ngomong, wah Rasul itu di Madinah itu menerapkan demokrasi. Ya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Loh, piagam Madinah itu kan artinya kesepakatan bersama, bukan seperti itu. Piagam Madinah itu hanya kesepakatan damai, saling melindungi antara umat Islam dengan Yahudi. Tidak kesepakatan bahwa Rasul nanti menghukumi pencuri dengan hukumnya Yahudi, enggak sama sekali. Ono pencuri ya dihukum pakai hukumnya Allah, ada pezina ya dihukum pakai hukumnya Allah, ada sistem ekonomi ya pakai hukumnya Allah, ada sistem sosial ya pakai hukumnya Allah. Piagam Madinah itu bukan tawar menawar hukum yang diterapkan, cuma kesepakatan damai. Nek demokrasi kan enggak, demokrasi itu hukumnya diatur oleh bersama, bukan diatur oleh Allah. Berarti sekali lagi apa? Demokrasi itu warisan Romawi. Kalau kita hari ini mengikuti demokrasi itu seperti yang Rasul sabdakan tadi. Sudah mengikuti umat sebelum aku sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiroan bidiroin, dan sehasta demi sehasta. Itu nanti akan kita bahas. Bagaimana proses umat Islam yang dulunya menggunakan syariat Islam sampai akhirnya hari ini, bahkan jangankan menggunakan syariat Islam ya, syariat Islam pun dianggap memecah belah. Nah kan gitu. Malah kebalik. Kok bisa sampai seperti itu? Itu kan bukan sesuatu yang wolak-walik gerembyang, ada prosesnya. Itu termasuk yang kita bahas. Apa antum nari-nari gitu? Walak-walik gombrang. Oh, walak-walik. Code of laws, kode hukum, kodifikasi hukum. Lah kita ya sudah jelas. Kita sekarang mengikuti kodifikasi hukumnya Belanda. Itu sudah jelas. Masuk fase itu sudah jelas. Berarti kita melihat hadis-hadis tentang khomer, tentang perzinahan, tentang debu riba tadi, tentang kita mengikuti cara hidup Romawi itu ya jelas saiki kita memasuki mulkan jabriyatan. Nah, fase mulkan jabriyatan itu ketika syariat tidak diterapkan, bahkan justru dianggap ancaman. Itu fase mulkan jabriyatan, ngeri sekali. Iya, ngeri. Makanya jangan belajar agama dalam-dalam. Iya, nanti malah susah ditipu nanti. Kalau belajar Islam terlalu dalam kan susah ditipu. Yang di rumah biar di ban sekalian. Ben. Nah di ban ya ben sisan wes piye. Saya masih takut ya. Oke, pada fase itu yang disebut mengikuti cara hidup itu adalah sekulerisme, kapitalisme, ada yang komunisme juga, dan sistem demokrasi. Kapitalisme itu sistem ekonominya, demokrasi itu sistem pemerintahannya. Nanti termasuk kita bahas bagaimana proses umat Islam yang tadinya menggunakan syariat sampai akhirnya menggunakan sekulerisme. Oke. Akibatnya ketika umat masuk pada fase itu adalah menjadi seperti buih. Oke, langsung kita bacakan artinya aja ya. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, umat-umat hampir saja mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan mengerumuni sebuah hidangan lezat. Artinya umat-umat selain Islam, non-Islam itu mendatangi umat Islam terus memperebutkan hartanya, memperebutkan tanahnya, memperebutkan nyawanya, jiwanya dan lain sebagainya. Kapan terjadi? Hari ini Rohingya, Gaza, Palestina, Uighur dan lain sebagainya. Itu terjadi hari ini. Bagaimana umat-umat itu mengerumuni kalian, pengen memakannya dengan rakus sekali, seperti orang yang kelaparan. Kemudian seseorang bertanya, salah satu sahabat bertanya, apakah kami ketika itu sedikit wahai Rasul? Rasul menjawab, enggak, justru kalian saat itu jumlahnya banyak, akan tetapi keadaan kalian seperti buih di tengah lautan.
Allah benar-benar mencabut rasa takut di dalam diri musuh kalian dan Allah lemparkan ke dalam hati-hati kalian rasa atau sifat wahan. Lalu orang tadi bertanya, wahai Rasul, apa wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Artinya apa? Standar kebahagiaannya menjadi keduniawian. Standar keberhasilannya keduniawian. Yang disebut sukses itu apa? Kalau sudah punya jabatan, kalau sudah punya rumah, kalau sudah punya mobil, kalau sudah punya bisnis yang gede, itulah yang disebut sebagai sukses. Gitu kan. Anakmu wis dadi wong urung, urung. Emangnya dadi munyuk. Utangmu berapa sekarang? Main banyak-banyak kan. Ya. Itu standar kebahagiaannya sudah berubah. Padahal standar kebahagiaan muslim itu apa? Mencari ridho Allah. Nanti ini dibahas asik juga tentang kebahagiaan ini. Bahwa kebahagiaan mencari ridho Allah itu melampaui kebahagiaan soal duniawi materi. Karena kebahagiaan yang disandarkan pada materi itu tidak pernah mencapai puncaknya. Begitu dicapai satu puncak, itu menuntut puncak yang berikutnya. Dicapai satu puncak, menuntut puncak berikutnya. Terus begitu kebahagiaan yang dicapai dengan materi. Karena materi itu sifatnya terbatas. Tetapi kebahagiaan yang dicapai dengan menggapai ridho Allah itu wis final. Final. Jenengan sholat malam merasakan kebahagiaan itu orang tanduk ngono ki ora, ya wis cukup. Itu. Nah, itu pembahasan khusus. Nah, fase mulkan jabriyatan, yaitu ketika syariat tidak diterapkan dan justru dianggap sebagai ancaman, itu ada prosesnya. Bagaimana fase itu bisa datang menimpa muslimin, itu salah satu yang akan kita bahas di pasal akhir zaman. Makanya ketika kita bahas kemarin dari Yunani Romawi tadi kan, kemudian memasuki masa modern, Renaissance, modern, revolusi Prancis, itu kan sebenarnya fase ini. Fase ketika umat Islam itu berubah, berpindah dari masa yang tadinya menerapkan syariat akhirnya melepaskan. Memang waktu itu dimulai dari Eropa, revolusi Prancis tadi, revolusi sosial di Prancis, revolusi industri di Inggris. Revolusi sosialnya melahirkan demokrasi, revolusi industrinya melahirkan kapitalisme. Kemudian itu nanti menyebar ke dunia Islam. Lah menyebar ke dunia Islamnya itu seru sekali. Nanti detail sampai bagaimana masuk ke Nusantara itu detail. Akan kita bahas di sesi khusus ini pasal akhir zaman. Sabar, jangan buru-buru. Jangan kemana-mana. Iya, jangan buru-buru. Makanya panjang sekali. Tetapi begini, dengan memahami peta sebesar ini, kita jadi lebih paham. Kita itu sebenarnya siapa? Kita sekarang berada di fase apa? Kita harus bagaimana? Itu clear semua. Nah, kalau kita tidak mempelajari ini, kita itu seperti orang yang tersesat tanpa sadar sedang tersesat. Itu bahaya. Sudah tersesat dan tidak sadar kalau sedang tersesat. Nah, itu bahaya sekali. Akhirnya kan seolah-olah merasa itu rumahnya, padahal bukan sama sekali. Nah, kalau kita sadar bahwa sekarang berada pada fase ini, tapi kita sadar benar bahwa fase ini sebenarnya bukan sesuatu yang memang Rasul ajarkan kepada kita. Baik.